lagi ke channel Aing. Di sini Aing mau membahas mahua yang cukup menarik menurut Aing. Ngak usah lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Scene pertama, kita diperlihatkan kultus Divine Heavenly Demon yang berada di Murim, dataran tengah. Di bawah sana ada beberapa murid yang sedang berlatih, dan ini adalah pemimpin kultus Divine Heavenly Demon, dan namanya adalah Hyung Nim. Dan tiba-tiba ada orang yang datang, lalu berkata, Hyung Nim, padahal 9 sekte besar unortodoks dan ortodoks sudah di tangan kita, bagaimana kau masih bisa mematung seperti ini? Sambil nangis bersedu-sedu, dan orang itu adalah saudara angkatnya, tetua pertama, Fist Demon. Ternyata pemimpin itu mematung dan cuma rohnya dan Ngak bisa kembali ke raganya. Lanjut ke ceritanya, reputasimu sebagai yang terbaik di dunia takkan membantu. Harus bagaimana aku? Kau benar-benar kejam. Hai, aku tidak kejam. Dipikir aku mau kejadian seperti ini karena keinginanku. Selagi aku mendalami seni divine-ku, tiba-tiba saja aku terpisah dari tubuhku dan gak bisa kembali. Kata Hyung Nim. Fist Demon masih aja nangis. Kau benar-benar kejam. Hyung Nim kesal karena ia dikatain kejam melulu. Dan dia mau ngasih pelajaran ke Fist Demon, berhenti menangis. Serangannya pun tak kena, karena tak punya tubuh. Lalu Hyung Nim pun terkejut. Di depannya ada pusaran hitam yang menariknya, dan dia berusaha biar nggak ketarik ke lubang itu, dan mengeluarkan White Expansion. Ia lupa karena tak punya tubuh, dan dia pun ketarik ke lubang itu. Lubang itu pun mulai menghilang. Scene berpindah, ada 4 orang yang sedang menghina-hina seseorang dan menjelek-jelekan orang. Tiba-tiba ada seorang wanita kayak meminta tolong Hyun Soo. Dan ternyata itu adalah mimpi buruk seorang pria. Kita dialihkan ke tahun 2032. Tahun yang lalu ada bencana yang melanda bumi. Portal yang menghubungkan ke dunia lain muncul bersamaan ke dunia, dan monster yang keluar dari portal-portal itu. Monster pun menghancurkan semuanya yang ada di sekitarnya. Di kejadian itu para manusia mengeluarkan senjata paling canggih, namun senjata itu tidak berpengaruh sama sekali pada monster itu. Dan manusia udah di ujung kehancuran, dan ada beberapa orang yang membangkitkan kemampuannya. Dan dia disebut Hunter. Kekuatan mereka benar-benar efektif dalam melawan monster. Dan ada Hunter S-Rank yang sekuat negara. Dan ada 1% orang-orang tanpa kekuatan termasuk aku. Dan dia MC di mahua ini, namanya Park Hyun Soo, umur 27, tanpa kekuatan. Hyun pun depresi berat, dan mau bunuh diri karena keluarganya sudah meninggal karena kejadian 2 tahun yang lalu. Menyisakan Hyun sama adiknya yang masih dirawat di rumah sakit yang bernama Hyun Tae. Dan dia juga depresi karena nggak ada uang untuk membayar rumah sakit. Sebelum dia memasangkan tali ke lehernya, tiba-tiba ada portal yang muncul, dan muncul pemimpin yang ada di scene pertama. Kita panggil kakek aja biar enak dan mudah diingat. Setelah muncul si kakek itu pun menubruk Hyun, dan jatuh di atas badan Hyun. Hyun pun langsung kaget dan mundur dan berkata, "Kak, kau salah mengambil tindakan kalau kau berusaha merampokku. Aku sangatlah miskin sampai tak punya apapun untuk dirampok." Anjir, dikira rampok nggak tuh? Kakek pun bertanya ke Hyun.
masih terkejut ditambah lagi terkejut melihat kakek itu terbang. Hyun pun tambah histeris melihat si kakek menembus benda. Kau pasti dewa kematian yang dikirim untuk mencabut nyawaku, kata Hyun dengan takutnya. Si kakek pun sangat kesal lalu mencentil kepala Hyun. Tadi memanggilku perampok, sekarang dewa kematian. Hyun pun sangat kesakitan, dan kakek pun sangat heran lah kok bisa menyentuhnya. Mungkin gitu dalam pikirannya kakek. Oh, tampak aku bisa menyentuhmu, ya? Hyun berjol di jidatnya, dan minta, jangan pukuli aku. Sambil merengek haha, kakek pun langsung pergi. Setelah di luar kakek terheran dengan dunia yang ditinggali Hyun. Kakek melirik mobil, benda dengan manusia di dalamnya ini lebih cepat dari kuda. Bangunan aneh yang belum pernah kulihat selama hidupku. Ini pasti bukan duniaku. Lalu kakek mau lumpang bertanya, dia pun tertembus dan gak bisa melihatnya. Apa cuman bocah itu yang bisa kusentuh? Kata si kakek. Tiba-tiba si kakek ketarik entah di mana. Sin dialihkan ke Hyun yang sedang menutupi lubang hitam yang tadi. Tiba-tiba ada telepon masuk. Hyun pun segera mengangkat teleponnya tersebut. Yang nelponnya itu seorang Kim Hak-sung, seorang hunter yang meminta Hyun untuk mensupportnya. Hyun pun setuju aja karena butuh uang. Tiba-tiba kakek muncul dan membuat Hyun terkejut. Kak, kenapa kau kembali lagi? Kata Hyun. Ya gimana lagi, aku mau menjauh tapi aku ketarik ke sini lagi. Mau kemana kau? Tanya si kakek. Aku mau ke portal untuk mensupport seseorang. Pergilah sebelum aku kembali. Jawab si Hyun. Sin berpindah di Kangdong-gu, Gunung Oja, dan ada banyak orang yang ikut. Ada seorang yang memegang pengeras suara dan bilang, portal terbuka di puncak gunung. Para hunter sudah mendaki ke atas. Support, ambil persediaan dan equipment dengan nama kalian, terus langsung mendakilah. Hyun pun membawa barang ke atas puncak. Beberapa menit kemudian, orang-orang pun udah pada sampai ke portal. Dan ada orang yang berambut hijau yang bernama Kim Hak-sung. Ia adalah hunter bereng yang menelpon Hyun tadi. Hak-sung berkata, akan ada satu hunter bereng, 4 cereng dan 5 support yang membentuk party untuk memasuki portal dan mengikuti arahan. Ada pertanyaan, dan ada seorang wanita yang berambut pink, yang sangat seksi, dan namanya Yarin hunter bereng dan berkata, karena ini portal bereng ini akan sangat berbahaya. Hunter yang berpengalaman mohon untuk membantu newbie. Hyun mempersiapkan perlengkapannya, dan ada seseorang yang ikut karena untuk melihat Yarin, bangke Acen. Tiba-tiba ada yang bicara ke Hyun. Hai, sudah lama ya? Apa kau masih menjadi support? Dan ia bernama Choi Jong-sung, hunter bereng. Hyun pun sangat terkejut kalau Jong-sung juga di sini. Hyun kaget itu karena ia tuh dibully dan menindas orang-orang yang lemah termasuk Hyun. Jong-sung pun mendekat ke Hyun dan bertanya, siapa yang memanggilmu? Hunter Kim Hak-sung, kata Hyun dengan muka yang ketakutan. Usahakan yang terbaik, juga jangan membuat kesalahan, mengerti? Sambil menabok perut Hyun, dan Hyun kesakitan. Orang pun pada bersiap untuk memasuki portal. Hyun pun mulai memasuki ke portal, dan Hyun tidak terpisah di dalamnya. Hak-sung menghentikan perjalanan dan memerintahkan untuk mencari tahu tentang konsep portalnya. Baik, kata orang yang memogram.
Kakek pun bicara, mungkin tanahnya kelihatan gersang, tapi sumber air di bawahnya terasa seperti bergejolak. Yang benar saja, mungkin ada seseorang yang menganggapmu sebagai peramal, ya? Kata Hyun, konsepnya air. Kata wanita yang itu, air? Sambut si Hang Sung. Iya, memang aneh, tapi itu hasil yang didapatkan dari mesin pengukurnya. Tiba-tiba ada rembesan air, lalu membesar dan ada banyak sumber air yang muncul dari dalam tanah. Semua orang pada panik. Tiba-tiba ada monster yang muncul. Sebagian orang pada panik melihat monster yang muncul. Jangan panik. Yubi, mendekatlah pada hunter yang di dekat kalian. Kata orang berteriak. Beberapa orang terbantai dengan sadisnya, dan Hyun sangat ketakutan. Wah, ini tidak masuk akal. Bahkan hunter bereng pun kerepotan, dan ada orang yang minta tombak ke Hyun Soo. Iya, kata Hyun. Sebelum membuka tombak Hyun, monster itu mengarah ke Hyun, dan Hyun terkena serangan dari monster tersebut, sampai rompi yang dipakai Hyun sobek. Dan tiba-tiba ada getaran yang sangat tinggi. Ternyata getaran tersebut disebabkan monster yang sangat besar di depan Hyun. Hyun pun sangat ketakutan, sambil menggigit bibirnya sendiri. Lalu monster itu mau menyerang Hyun. Tiba-tiba kepalanya terputus, sampai darahnya muncrat kemana-mana. Dan ternyata yang membantu adalah kakek. Sampai-sampai Hyun mangap dengan sangat lebar, haha. Dan ternyata kekuatannya berpengaruh pada monster itu. Nggak kayak di scene pertama, gak bisa. Si kakek pun mulai ikut menyerang. Kakek sangat mudah menghindar sambil mau nyerang dengan tangannya. Jeris, dan ada satu lagi yang datang menyerang si kakek. Si kakek pun melapisi energi ke tangannya, Chris, dan membelas tubuh monster tersebut. Dan ada lagi monsternya mau menyerang si kakek. Si kakek mengumpulkan kekuatan yang cukup besar. Chaos Demon Flash, kekuatan yang bisa menghancurkan semua musuh dalam 50 yard di depan. Langsung lenyap monsternya, sampai-sampai tanahnya pun ikut melengkung. Semua orang pun terkejut dengan serangan yang barusan. Dikira Hyun Soo yang melakukannya. Monster tiba-tiba muncul, dan kakek pun mau memusnahkannya. Si kakek pun tembus gak bisa menyentuh monsternya, karena ki originnya menghilang. Mungkin karena tadi dia all-in langsung. Sebenarnya si kakek ini kuat tapi tak punya raga. Lanjut ke cerita. Lalu monster itu mengetahui keberadaan Hyun yang bersembunyi. Monster itu langsung menerjang ke arah Hyun sambil menggempalkan tanya, dan serangan tersebut terkena telak ke perutnya, sampai-sampai terhempas menabrak perbatuan. Hyun pun sangat kesakitan. Aku sudah mati-matian menahan itu. Tapi aku sudah tidak bisa menahan serangannya lagi, kata Hyun. Tiba-tiba kakek bicara, hai, kau bisa mati kalau tidak melakukan apapun. Tiba-tiba ada monster yang mau menyerang Hyun. Untung tangan Hyun ditendang, kalau nggak dah kena itu. Setelah itu Hyun mau diserang dengan kaki, dan diselakan oleh kakek lagi. Setelah itu kakek menginstruksikan ke Hyun, lihatlah kakinya yang ramping dan tulangnya yang menonjol itu kelihatannya lemah. Terutama tulang selangkanya itu. Cepat serang dan hancurkan itu. Hyun ditendang untuk maju menghadapi monster tersebut. Hyun pun sangat fokus, dan Hyun menyerang ke bagian tulang selangkanya, sampai monsternya terjatuh. Hyun sangat terkejut, kalau dia bisa menjatuhkan monster dengan tangan sendiri. Kenapa kau bengong
yang sudah gugur. Setelah selesai ia mengucapkan selamat dan beri tepukan tangan ke Hyun yang telah awaken. Semua orang pun bertepuk tangan. Lalu barang-barang pun dibawa pulang ke asosiasi. Hyun yang sedang mesolasi barang tiba-tiba ada orang yang merangkul. Hai, menyenangkankah? Dunia benar-benar tak masuk akal, ya? Ada yang mati dan juga ada yang awaken, ya? Sambil menamparkan pelan. Jadi apa kemampuanmu? Beritahu padaku. Listening to instructions. Orang-orang pun langsung ketawa kiahahaha. Kakek pun kepo. Kau barusan mengeluh tentang listening to instructions yang menjadi kemampuanmu. Jongsung pun mau mencoba sehebat apa kemampuan Hyun itu. Tiba-tiba ada notif listening to instructions diaktifkan. Kakek pun minta mundur selangkah. Dan Hyun pun mundur selangkah. Berkat itu Hyun bisa menghindari serangan dari Jongsung. Lalu ada notif muncul. Anda berhasil mendengarkan instruksi. Attack power Anda meningkat 15%. Dasar kunyuk. Kau mau bertarung, ya? Jongsung pun memperkuat tangan bagian kanan dan bersiap-siap menuju ke Hyun. Left crouching tiger, right rushing crush. Dan ada notif muncul. Teknik left crouching tiger, right rushing crush ditanamkan. Dan tekniknya pun memasuki tubuh Hyun. Hyun pun langsung mengeluarkan jurus left crouching tiger, right rushing crush dan boom. Sampai-sampai Jongsung terlempar dan armor yang dipakai bolong. Dia pun jatuh terguling-guling, lalu gak sadarkan diri. Setelah Jongsung gak sadarkan diri, Hyun dihampiri Kim Hak-sung, lalu bicara, Hai Hyung-soo, kekerasan pada sesama itu dilarang, juga bisa membuatmu menerima hukuman. Tapi karena ini kali pertamamu, akan kuanggap itu tidak pernah terjadi. Akan kusampaikan tentangmu pada asosiasi, jadi pergilah untuk mengukur peringkatmu. Setelah Kim Hak-sung pergi, ada yang memberi selamat ke Hyun. Ternyata itu si Yarin, wanita yang seksi, yang mau berjabat tangan, dan berkata, semoga kita bisa akrab ke depannya. Sampai-sampai muka Hyun memerah, dan jantungnya berdenyut kencang. Setelah kejadian itu Hyun mau berbicara ke kakek, jangan bertele-tele, katakan. Sudah sekarat menunggumu bicara. Hyun langsung berlutut ke kakek, lalu berkata, aku ingin menjadi muridmu. Kumohon ajari aku seni bela diri. Kumohon jadilah masterku. Tidak mau. Hyun pun kaget mendengarnya. Aku tidak menerima murid. Waktuku bahkan masih kurang untuk mempelajari seni bela diri. Mana aku bisa mengurus bocah sepertimu? Apa gunanya mempelajari seni bela diri kalau kau tidak bisa menyentuh apapun? Langsung aja kakek itu tersetak mendengar perkataan Hyun. Bukankah kamu mengatakan kau merasa bosan? Oh iya, dia ada benarnya. Kalau kuajari kau sampai menjadi hunter, apakah kau bisa bergerak dengan bebas? Di dalam portal, kemanapun itu. Ya, gimana ya, kalau hunter areng bisa kemanapun sesuka hati. Dan kalau hunter S-rank takkan dapat disentuh. Tidak dapat disentuh, kata kakek. Maksudku takkan ada yang berani bermain pada hunter S-rank. Langsung 9 penghormatan. Hambilan, apa? Hyun yang masih nggak mengerti. Bocah, aku akan menjadi mastermu. Jadi bersujudlah 9 kali padaku. Ah, ya dah paham aku. Hyun masih bimbang Mai melihat banyak orang. Hyun pun
berdiri dan tiba-tiba bersujud. Karena kamarnya sangat kotor yang sedang dimarahi oleh kamar. Langsung aja Hyun membersihkan kamarnya. "Apa yang kau tempelkan di dinding itu?" kata gurunya. "Itu lubang hitam yang memunculkanmu tiba-tiba." Si kakek langsung aja memasuki lubang itu sambil membawa Hyun, dan di tempatnya nggak ada apa-apanya. "Wah, tempat ini bagus untuk menjalani hidup dan mati." Hyun pun tersentak mendengar perkataan gurunya, dan gurunya meminta Hyun untuk duduk dan membuka bajunya. Setelah itu guyunya membaca mantra, lalu telapak tangannya ditempelkan ke punggung Hyun. "Aku akan membuka titik-titik meridian biar bisa kultivasi. Aliran ki dan darahmu harus terbuka. Kau harus menahannya." Si kakek pun langsung mentotok titik-titik meridian Hyun. Setelah beberapa detik prosesnya pun sudah selesai. Hyun sangat kesakitan. "Apa kau baik-baik saja?" tanya guyunya. "Kak, kupikir aku akan mati." "Pasti aku akan mati kalau kau melakukannya lagi." Setelah itu Hyun dan gurunya pun keluar dari lubang hitam itu. Hyun pun kegirangan kalau tubuhnya menjadi lebih ringan. Scene berpindah di gedung asosiasi. Hyun pun berjalan menuju resepsionis. "Ada yang bisa dibantu?" "Ah, iya, aku Park Hyun Soo. Aku diberitahu oleh Hunter Kim Hak Sung kalau dia sudah membuatkan jan untukku." "Oh, ya ampun. Bolehkah aku selfie denganmu?" Setelah itu mbaknya memberitahu tempatnya, "Lurus dan belok kanan dah di sana." Hyun pun mengucapkan terima kasih. Setelah itu Hyun sangat kebingungan. "Lah, kok aku jadi terkenal?" Mungkin itu yang dipikirkan Hyun. Gurunya cuma senyum-senyum aja. Setelah sampai langsung aja disambut oleh Jeon Noksu. Ia adalah kepala departemen pengukuran peringkat. Setelah masuk ruang langsung disambut dengan baik. Orang yang pakai topi kebalik dan mengajak jabatan tangan. Di sini dijelaskan kenapa Hyun terkenal. Karena Hyun yang telah memberi pelajaran ke Jongsung. Oh, jadi karena itu Hyun diajak selfie. Setelah itu Hyun berganti pakaian. Hyun bersiap-siap untuk mengukur kemampuannya. Hyuk pun langsung mengumpulkan ke telapak tangannya dan langsung aja mengayunkan embung. Dan mendapat poin 1120. Pengujinya pun langsung terkejut. Dan Hyun juga terkejut kalau kekuatannya begitu hebat. "Luar biasa, kau Areng," kata pengujinya yang mendatangi Hyun. Tes selanjutnya adalah tendangan, kecepatan dan kelincahan. Setelah selesai ujian, Hyun dinyatakan menjadi Hunter Areng. Hyun diberitahu kalau ada ujian terakhir di sore hari. Karena masih lama Hyun pergi ke kantin untuk makan siang, dan ia pesan mie ramyeon. "Apa seenak itu?" tanya gurunya. "Ini makanan terbaik." Gurunya sampai ngiler lihat Hyun makan. Kasian cuk, gurunya nggak ditawarin. Hahaha. Setelah makan Hyun menuju ke ruang virtual battle. Setelah masuk dia disambut oleh Jeon Noksu. Hyun langsung aja menuju ke tempat ujian. Langsung aja satu persatu alat menempel ke tubuh Hyun. Hyun langsung saja dipindahkan dunia virtual yang permadangannya persis seperti di dunia. Tiba-tiba ada monster yang menyergap kakek sama Hyun. Kakek pun sadar dan mau menyerang balik, tapi tembus, dan monster itu dikalahkan oleh Hyun. Setelah monsternya mati, tiba-tiba ada kawannya yang datang menyerang Hyun. Kakek pun minta Hyun untuk bergulir, dan Hyun bergulir aja
dan bisa menghindarinya. Tiba-tiba ada kaki raksasa yang mengijak monster itu, dan monsternya sangat besar, dan nama monster itu adalah Ogre. Monster tersebut bersiap untuk menyerang Hyun, tapi Hyun dapat menghindarinya. Monsternya menyerang lagi dan lagi, Hyun cuman bisa menghindarinya. Hyun meminta saran ke gurunya, tapi dia ditinggal pergi untuk melatih kemampuan sendiri. Karena gak ada pilihan lain, Hyun pun mulai untuk menyerang. Hyun pun menyerang bagian kakinya, tapi itu percuma aja, dan Hyun ditangkap mencengkram dengan kuat. Hyun pun dikasih wejangan gurunya, stabilkan pernafasan, dan alirkan tenaga dalam ke seluruh tubuhmu. Hyun pun langsung aja melakukan yang dikasih tahu gurunya. Berkat itu Hyun bisa bebas dan menghajar monster itu dengan kakinya. Monster tersebut pun langsung hancur. Dan beberapa jam Hyun yang sudah ada di level 5, dan di level 5 ini berada di padang salju. Dan tiba-tiba ada wanita yang meminta tolong, dan wanita itu memeluk Hyun. Ada apa? Kau baik-baik saja? Tanya Hyun. Dan wanita itu cuman diam. Dan tiba-tiba wanita itu berubah menjadi vampir. Langsung aja kepalanya wanita vampir langsung lepas dari lehernya. Dan tiba-tiba muncul vampir lain, kayaknya sih rajanya ini. Karena banyak ngomong, vampir itu langsung kena serang dan menebus dadanya dan mengenggam jantungnya vampir itu dan menyelesaikan level 5. Hyun pun membuka matanya dan keluar dari ruang virtual itu. Setelah keluar ia disambut lagi. Wow, kau orang pertama di antara hunter areng yang berhasil sampai level 6. Setelah itu Hyun pergi melalui lift. Setelah terbuka, Hyun dikejutkan ada wanita cantik yang menyapanya. Dan wanita itu adalah Lee Min-ah dari asosiasi. Hyun pun bersalaman. Bagaimana? Kau menjadi muridku? Para perempuan akan mengantri padamu, kata kakek meledek Hyun. Setelah itu Hyun diajak ke ruangan untuk memberikan surat kontra dari asosiasi. Santai saja sambil membacanya. Hyun pun membaca surat kontra tersebut. Kakek pun ngasih wejangan ke Hyun. Kau bisa menyetujui, tapi tidak seharusnya kau menyetujui kontrak dengan mudah. Soalnya kau layak dapat mendapatkan yang sepantasnya. Kau harus memperhatikan masa kontraknya. Lalu Hyun pun berbicara, aku senang dengan kontrak 5 tahun. Bayaran kerugiannya lebih rendah dari perkiraanku. Soalnya ada kemungkinan aku diminta memasuki portal S-Rank. Tiba-tiba ada wanita yang mendobrak pintu dan berkata, apa asosiasi masih memberikan kontrak yang sangat egois seperti itu? Dan wanita itu adalah Hayurak, master dari Guild Red Lions, guild yang terkuat di Korea. Dia juga mengincar Hyun untuk masuk ke guildnya dan memberikan yang lebih besar dari asosiasi. Hyun yang sudah memutuskan untuk menunggunya lebih lama, kemungkinan ada guild lain yang fasilitas lebih baik. Scene berpindah, Hyun yang sedang berada di store, sesudah masuk teriak tangga ada orang, dan tiba-tiba ada yang bicara opa gelombang halo. Ternyata yang jaga itu temannya Hyun, dan Hyuk pun memilih yang dia mau beli. Setelah pilih, Hyun meng-scan-nya sendiri dan bayar dan lalu pulang. Sesudah di rumah Hyun memasak mie, lalu kakek pun kepengen dan udah nggak tahan, si kakek pun menarik tangan Hyun dan memakannya. Si kakek pun sangat menyukai mie ramyeon tersebut. Dan kakek pun minta untuk didulang biar bisa
di perkotaan, monsternya pun langsung membantai orang yang ada di situ. Ada wanita yang muncul yang menyuruh monster itu untuk membunuh. Di sisi Hyun yang sedang meditasi, si kakek pun menyadari kalau ada yang gak beres. Scene berpindah lagi ke gedung asosiasi, bunyi sirine berbunyi. Semua orang ada di dalam pada panik. Lee Min-ah pun meminta untuk mengumpulkan orang sebanyak mungkin untuk datang membantu. Lee Min-ah pun berlari menuju kejadian. Scene berpindah di rumah Hyun. Hyun yang sudah selesai berlatih, ia pun mengaktifkan televisi dan muncul berita atas munculnya monster merman. Hyun baru sadar kalau tempat tinggal temannya ada di sana. Hyun langsung aja berlari menuju kejadian. Hyun pun mengeluarkan kemampuan yang baru ia pelajari. Si kakek cuman bilang, gelombang lumayan. Di tempat kejadian banyak orang yang menjadi korban. Tiba-tiba kayak ada serigala yang muncul, lalu menyerang monster merman yang sedang memakan manusia. Lalu orang yang bicara, itu Black Panther, Choi Hyun-woo. Ternyata itu bantuan, aku kira itu sekutu dari musuh. Dan ada orang yang datang lagi membantu membasmi monster. Ia sangat mudah menebas monster. Tiba-tiba ada monster yang datang dari belakang. Kita panggil si gendut aja ya, karena belum tahu aing. Si gendut pun terkat. Si gendut pun mau menyerangnya. Tiba-tiba ada panah yang nancap di kepala, dan monster itu meledak. Ternyata itu dilakukan oleh wanita pemanah yang cukup seksi. Ia pun meledakkan beberapa monster. Ternyata wanita itu bernama Arrow Acid. Si gendut langsung mengasih jempol. Setelah itu tanpa sadar si gendut dilahap oleh monster yang sangat besar. Temannya sangat terkejut melihat temannya dilahap oleh monster ular yang sangat besar. Arrow pun langsung menyerang balik ke monster ular itu. Choi Hyun-woo tiba-tiba datang untuk mengubah arah, biar nggak dilahap juga. Setelah itu ular muncul mau melahap. Untung aja udah diarahkan Choi Hyun-woo. Setelah gagal, monsternya pun mengikutinya. Setelah dekat, monsternya pun membuka mulut untuk melahap. Hyun yang sudah datang, langsung aja Hyun menyerang dan Choi Hyun-woo dan Arrow terkejut melihat ada orang yang datang membantu dengan kekuatan yang sangat kuat. Dan part 1